Bang Nano sendiri nih, pernah nggak sih dalam dalam perjalanannya gitu ya, mengasihi seperti Yesus, tapi justru malah malah mengalami sakit gitu, tersakiti justru ketika ketika mengasihi. Wih, berat banget nih. Tersakiti ketika mengasihi seperti Yesus. Pernah nggak? Iya, itu gue alamin sih, Dev. Kayak waktu gue mencoba untuk mengasihi, gue malah malah eh, malah tersakiti. Karena apa? Dulu gue pernah gini, mencoba mengasihi keluarga gue. Ya, gue anak tunggal, yang gue nggak pernah punya masa kecil yang mungkin teman-teman ngerasain lah, yang punya orang tua lengkap dan mungkin berkecukupan. Karena ya gue nggak pernah ngalamin hal-hal yang enak lah gitu. Ya, kita hidup serba kekurangan gitu, dan mereka fokus untuk istilahnya kayak cuman kasih cari uang untuk makan, tapi nggak gue nggak pernah dapetin kasih yang itu. Akhirnya sampai gue besar ya gue mencoba untuk mengasihi mereka, tapi dengan ekspektasi gitu kan. Nah gue gini, karena waktu awal-awal tuh gue belajar gini, waktu gue kasih gue harus terima balik dong, ya take Take and and give. give ya, take and give. Ya ada yang bilang kan cinta itu take and give loh. Iya, ya udah gue ngelakuin itu. Ujungnya ya gue kecewa. Karena apa? Waktu Hmm. gue berekspektasi, ini gue kasih yang terbaik buat keluarga gue, tapi gue berekspektasi gue juga bisa terima dong kasih yang gue pengen gitu. Ya mereka nggak bisa ngasih, ya terus gimana? Akhirnya apa? Gue sakit. Karena apa? Gue ya berdiri di atas ekspektasi gue itu sendiri, sampai gue akhirnya pernah tuh momen-momen masuk momen-momen di mana gue akhirnya punya cita-cita satu. Gue pengen punya pacar, gue pengen cepat nikah, gue pengen punya keluarga baru. Ekspektasi gue kan, akhirnya ekspektasi itu gue turunin ke pasangan gue, yang akhirnya ya gue dikecewakan lagi. Karena apa? Ya gue melakukan karena punya ekspektasi, melakukan karena cinta. Karena pada akhirnya ya itu, gue merasa banyak disakiti waktu gue mencoba untuk mengasihi. Karena kita melakukannya tuh eh, bukan karena cinta, tapi karena Karena cinta karena gitu ya, ya bukan karena cinta gitu ya. betul. Jadi sebenarnya itu jadi salah satu bisa dibilang ini nggak sih, ekspektasi yang nggak terpenuhi. Akhirnya tadi kan lo cari dari justru malah dari pasangan, dari pacar, dan akhirnya juga tersakiti lagi. Berarti bisa dibilang bahwa memang ketika kita punya ekspektasi, kita tuh suka punya ekspektasi yang sebenarnya itu cuma bisa diisi sama kasihnya Tuhan. Ya nggak sih? Kita Betul, pikir betul. kita bisa dapetin dari tadi ya orang tua, dari pacar, atau mungkin dari pergaulan, dari teman, dari kerjaan. Tapi ujungnya selalu selalu akhirnya ya kecewa karena cuma Tuhan yang bisa isi. Tapi setelah itu apa yang lo lakukan, Bang Nono? Akhirnya justru itu ya, bersyukurnya ya kita tuh ternyata dibentuk dari hal-hal yang nggak enak itu kan, dari Hmm. hal-hal yang menyakiti kita. Akhirnya kita dibentuk dari situ. Makanya dari situ gue akhirnya menyadari, keinget lagi sama ayat ya. Ayat ini sudah lama banget gue terimanya. Itu sekitar gue waktu SMA ya kalau nggak salah. Ayatnya itu kalau gue boleh bacain, itu di 1 Yohanes 4 ayat 16. Gue bacain yang terjemahan baru ya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Inilah yang akhirnya gue renungin, akhirnya gue coba hidupin. Dan awalnya emang gak enak, sakit lagi, berkali-kali sakit untuk menghidupi firman ini. Tapi ujung-ujungnya waktu gue mengerti lebih dalam lagi, karena mengerti lebih dalam lagi, ini tuh bicara tentang ya kita harus terima cintanya Tuhan dulu. Kan tadi kita nggak bisa create cinta ya. Cinta itu kita nggak bisa ciptakan dari dalam kita, karena kita tahu cinta itu kekuatan terbesar yang pernah ada. Gimana mungkin kekuatan yang paling besar itu bisa lahir dari hati kita yang rapuh. Manusia yang rapuh selalu rapuh, manusia pasti selalu rapuh. Makanya itu sih yang sering banget bikin kita kecewa. Karena apa? Karena kita bergantung sama cintanya manusia. Karena semua manusia pasti akan mengecewakan.
akhirnya di situ gue renungin itu, oke, gue akhirnya coba lagi belajar tentang menerima cintanya Tuhan buat gue. Gue merenungin lagi gimana cintanya dia waktu dia mati di kayu salib buat gue, yang bahkan gue mungkin besok masih bikin dosa, hari ini masih bikin dosa, tapi dia mati untuk dia nggak dia mati untuk itu semua gitu, untuk nebus gue, untuk bisa connect ke gue gitu, bisa punya hubungan sama gue, segitu cintanya dia sama gue gitu. Akhirnya gue sadarin itu, gue hidupin itu, sampai akhirnya ya gue akhirnya bukan mencintai karena akhirnya apa ya, gue inget sama ayat satu lagi nih di Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 tuh. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyandingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidup aku akan berseru kepadamu. Di sini kan gue bukan lagi mencintai untuk dapetin sesuatu, tapi gue mencintai karena ya gue dicintai terlebih dahulu. Mencintai dan dicintai itu hal yang sama-sama penting. Sama kayak burung nggak mungkin bisa terbang cuma satu sayap doang, harus dua-duanya. Itu sama pentingnya kayak dicintai dan mencintai. Tapi ya dicintainya sama siapa dulu. Kalau kita dicintai sama manusia, kita penuhin tadi ya bagian hati kita sama manusia, ya ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya kosong lagi, ujung-ujungnya ya jatuh-jatuh terus. Tapi akhirnya waktu gue isi sama ya udah cintanya Tuhan, God is enough. Akhirnya itu yang jadi tumbuh di dalam hidup gue, di hati gue ya. Apapun yang terjadi di hidup gue, apapun yang gue terima, ya God is enough. Keluarga masih bermasalah, ya tapi Tuhan cukup buat gue. Gue diputusin pacar, dikecewain orang-orang, ya tapi Tuhan cukup buat gue. Akhirnya itu yang akhirnya gue hidupin sampai sekarang gitu. Jadi tadi satu hal yang dari statement Bang Nono adalah justru lo nggak fokus untuk mencintai, tapi justru lo fokus untuk menerima cintanya Tuhan. Jadi dengan cara lo menerima cintanya Tuhan, justru itu yang keluar dari lo akhirnya adalah cinta yang nggak bersyarat, cinta yang nggak punya ekspektasi tadi. Beda ketika lu fokus untuk kayaknya oke, harus memberi. Betul. Tapi memberi tanpa menerima dari Tuhan akhirnya ternyata bikin kita kering, bikin kita capek. Jadi kalau hari ini mungkin ada yang di sini datang, kita lagi capek mengasihi keluarga, capek mengasihi teman, capek mengasihi sesama kita, karena mungkin ternyata kita nggak diisi sama kasihnya Tuhan, sehingga kita tuh memberi dari kekosongan, dari tempat yang kering. Wow. Dan yang tadi Bang Nano bilang, tuh walaupun sekarang gimana dengan lu mengasihi keluarga lo, apakah ada perubahan yang terjadi dalam keluarga lo atau gimana? Atau sebenarnya mungkin belum berubah juga, tapi masih bisa lo mengasihi atau gimana, Bang? Jadi ya itu tadi kan balik ke tujuan mengasihi itu, Dev. Kan kita tujuan mengasihi karena kita udah dicintai lebih dulu kan. Saat ini nggak ada perubahan di keluarga gue. Gue masih nggak terima, masih nggak dapat kasih yang gue pengen. Tapi ya itu lagi balik lagi kayak yang tadi yang gue bilang, God is enough. Oke, keluarga gue nggak bisa dapetin kasih yang gue pengen dari keluarga gue. It's okay. Gue udah kepenuhan sama cintanya Tuhan. Jadi Tuhan udah cukup. Jadi itu yang gue lakuin ya itu terus aja ya. Gue harus kepenuhan terus sama cintanya Tuhan. Karena di luar cintanya Tuhan, ya mustahil sih gue waras. Mustahil gue waras kalau gue nggak isi hati gue sama cintanya Tuhan. Yes. Wow. Gila, keren sih dengan apa ya, dengan kita tuh penuh dan cukup sama cintanya Tuhan, perubahan, maksudnya yang kita kasihi walaupun mereka berubah dan nggak berubah, tapi itu justru itu nggak merubah kasih kita kepada mereka. Oke, Bang Nono terakhir mungkin nih, boleh share nggak encouragement apa yang mau di-share ke sahabat muda yang join hari ini di home session di Zoom ataupun yang lagi join dari YouTube? Apa sih yang mau lo bagikan sebagai satu encouragement? Oke,
gue sih mau encourage kita semua yang ada di sini yang ngeliat acara ini bahwa mustahil untuk mencintai tanpa dicintai lebih dahulu. Dan untuk mencintai itu kita harus penuh sama kasihnya Tuhan. Kita harus receive. Pertama-tama itu dulu. Kita harus terima. Karena kalau kita nggak terima kasihnya Tuhan dulu, itu sama aja kayak kita PHP-in Tuhan. Gitu. Ya kan? Kita kayak ghostingin Tuhan. Buset. itu yang itu yang jadi lu gimana sih rasanya di ghostingin? Iya kan ya? Nggak enak kan? Gak tau sih, gue gak pernah sih, lu sering kali ya? Ya itu kita harus bener-bener kita tahu Tuhan mau kasih cintanya ke kita, tapi kalau kita nggak terima ini bagiannya kita terima, kita masukkan ke hati kita hidupin, kita hidup di dalam cintanya itu. Kalau kita nggak lakuin itu ya sekedar tahu ya itu tadi yang gue bilang kayak ghostingin Tuhan. Kayak lu tahu kan ada orang yang sayang sama lu gitu, tapi lu biarin aja gitu, ya itu kan kayak PHP ya. Ya nggak sih, udah pengen connect kok malah dia, tapi kita nggak terima gitu. Jadi ya ayo kepenuhan dulu sama cintanya Tuhan. Yes, thank you Bang Nano. Wow, hari ini ada satu ajakan buat kita semua bahwa yuk kita kepenuhan dulu sama cintanya Tuhan. Kalau hari ini yang kita semua yang hadir di sini mungkin lagi ngalamin udah mencintai, udah mengasihi, tapi keadaan gak berubah. Tapi hari ini kita mau ambil satu step ke belakang lagi. Kalau dibilang kita PHP-in Tuhan, aku rasa kita manusia adalah orang yang paling sering selingkuhin Tuhan, PHP-in Tuhan, gombalin Tuhan, bilang Tuhan aku mengasihi, tapi apa yang kita lakukan gak sesuai sama apa yang kita perbuat mungkin. Tapi hari ini kita sama-sama menyadari, kita sama-sama mau dibentuk lagi, kita sama-sama mau ingat lagi bahwa God is love, Tuhan adalah kasih. Dan dengan satu-satunya cara kita bisa mengasihi adalah kita menyadari bahwa Tuhan cukup, kasihnya Tuhan cukup, menerima kasih itu, sehingga kita bisa melepaskan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan. Thank you Bang Nano buat testimoninya. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Sebelumnya aku mau mengundang Kak Sarah Sitinjak untuk pimpin kita di dalam doa pembukaan. Thank you Devi, thank you Nano. Ya teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan